Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, bagaimana cara membuat esens oplosan sendiri dengan bahan seadanya yang kalian punya. Apakah ada rumusannya dan bagaimana cara menggolongkannya? Tonton video ini sampai selesai. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Bang, saya punya bahan dasar esens nih, tolong dong hitungin, tolong dong buatin resep esens supaya bisa membuat esens oplosan. Nah, itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya lewat kontak dari Balad Angler. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit kepada teman-teman bahwasannya membuat esens oplosan itu bukanlah hal yang mudah untuk cepat kita pahami. Jadi kita perlu jam terbang dan pengalaman untuk membuat sebuah esens oplosan. Karena apa? Karena kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu semua jenis karakter dari esens, jenis-jenis aroma esens. Karena banyak sekali jenis aroma esens, itu mulai dari golongannya, ada golongan wangi, astiri, amisan, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus tahu dulu karakternya seperti apa dari setiap aroma esens yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar membuat esens oplosan. Oh ya, Balad Angler, buat kalian yang baru bergabung, support dulu channel ini dengan cara tekan tombol di bawah ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Selalu like dan berkomentar di setiap video saya, karena nanti di akhir tahun kita akan mengadakan giveaway. Untuk pemenangnya nanti kita akan pilih siapa komentar terbaik di setiap video yang saya upload. Oke, Balad Angler, di video sebelumnya yang belum nonton silahkan tonton dulu, nanti linknya saya taruh di atas. Nah, kali ini tuh saya akan sedikit berikan gambaran kepada kalian. Membuat esens, sudah katakan, bukanlah hal yang mudah. Jadi kita perlu jam terbang dan pengalaman, terutama dalam mengetahui karakter-karakter dari setiap jenis atau aroma esens yang akan kita gunakan. Nah, kenapa harga esens itu atau harga esens oplosan di pasaran itu bermacam-macam, dari yang murah sampai yang mahal? Karena memang membuat esens oplosan itu pertama tidak mudah karena memerlukan waktu yang cukup lama, terutama selama uji coba. Nah, tak kebayang oleh teman-teman berapa banyak uang yang kita keluarkan selama uji coba esens di berbagai jenis kolam, kondisi, sampai berbagai jenis air, dan bisa menghasilkan sebuah esens oplosan yang bisa kita gunakan bahkan sampai kita jual di pasaran. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu karakter dari setiap aroma esens, golongannya sampai karakter esens. Karena menurut saya esens itu bervariasi. Untuk dari segi golongan itu ada aroma wangi, wangi manis, wangi asam, wangi astiri, dan ada juga yang memang dari amisan. Kita juga harus tahu golongan amisan itu ada karakternya seperti apa saja, lalu untuk jenis astirinya seperti apa, aromanya seperti apa. Nah, untuk golongannya pun di sini saya menggolongkan untuk esens ada 3 golongan, yaitu ada soft, medium, dan strong. Itu bisa kalian menggunakan feeling kalian masing-masing. Oh, ini aromanya dia soft, oh ini medium, oh ini strong. Nah, kalian harus tahu dulu karakter-karakter dari esens itu. Nah, jika kalian udah tahu, kalian bisa mencampurkan dengan feeling kita masing-masing. Jadi sebenarnya membuat esens oplosan itu tidak ada rumus pastinya, takaran pastinya, besaran pastinya harus sekian banyak aroma yang kita gunakan, tidak ada. Jadi berdasarkan feeling kita atau selama kita uji coba dan pengalaman kita selama memancing. Di situ kita akan mengetahui karakter esens yang kita buat, kekurangan maupun kelebihannya. Nah, di sini saya akan sedikit memberi contoh kepada teman-teman. Di meja saya ini sudah ada 6 jenis bahan dasar esens. Yang pertama adalah kelapa oil. Nah, ini termasuk golongan yang memang aromanya dia lebih soft. Yang kedua adalah rose. Dia aromanya lebih kuat golongannya, jadi dia lebih masuk ke golongan strong. Untuk amisannya di sini yang pertama saya menggunakan ada sari laut. Yang kedua adalah choya. Nah, untuk
golongan aroma mediumnya untuk wanginya lebih ke wangi asam, saya menggunakan strawberry green. Nah, dia lebih asam dibanding strawberry yang biasa, dia aromanya lebih ke wangi manis, kalau ini wangi asam. Untuk blendnya sebagai pengikatnya saya menggunakan pasta melon. Di sini saya menggunakan pasta melon Trabant. Yang akan kita buat kali ini adalah sebanyak 30 ml. Nah, yang terakhir gelas ukur, tentunya kalian harus punya gelas ukur. Nah, dari ke-6 bahan ini yang akan kita buat, perbandingannya adalah 80 banding 20%. Nah, jadi hitungannya untuk amisan kita gunakan 20%, untuk wanginya nanti kita akan gunakan sebanyak 80%. Jadi karakter dari aroma yang ditonjolkan lebih ke wangi, dan untuk yang akan kita tonjolkan adalah dari wangi rose yang akan kita tonjolkan dari essence yang akan kita buat. Nah, berarti untuk yang 20% nanti hitungannya adalah 20% dikali 30 ml, karena essence yang akan kita buat 30 ml. Jadi untuk 20% dikali 30 ml hasilnya akan menjadi takaran mili yang akan kita gunakan untuk membuat essence oplossans. Nah, untuk wanginya di sini kita akan gunakan sebanyak 80%, yaitu untuk kelapa oil karena dia aromanya dia lebih soft, jadi kita gunakan lebih tinggi. Kita akan gunakan sebanyak kurang lebih 40%. Untuk astiriannya di sini saya menggunakan rose karena dia aromanya lebih strong, jadi kita gunakan sebanyak 10%. Jadi untuk yang aromanya strong itu dia harus ada di bawah yang memang aromanya medium atau di soft. Untuk rose-nya nanti kita gunakan sebanyak 10%. Nah, untuk blendnya, untuk blend kita gunakan sebanyak kurang lebih 20% untuk blend. Untuk aroma strawberry green, karena ini strawberry green dia aromanya lebih asam dan lebih kuat, kita gunakan di 10% saja sebagai pendorong aroma dari rose. Karena rose sama green ini kalau kita cium aromanya dia hampir apa ya, kalau mirip enggak, tapi dia aromanya kemungkinan dia akan kawin antara rose dengan strawberry green. Oke, kita langsung saja kita buatkan essence 30 ml dengan perbandingan hitungan yaitu tadi persens dikali mili, dan hasilnya nanti akan masuk ke sini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu kelapa oil. Di sini kita menggunakan 40%. Kelapa oil kita di sini menggunakan 40%, berarti 40% dikali 30. Nah, hasilnya itu kurang lebih 15 mili. Teman-teman bisa konten saja di kalkulator. Oke, berarti karena kelapa, sekali lagi kita jelaskan, kelapa kita gunakan 40% dikali 30 mili karena buat yang akan kita buat sebanyak 30 mili. Hasilnya adalah 15 mili. Itu tadi hasil dari 40% dikali 30, hasilnya jadi 15 mili. Oke, kita masukkan 15 mili untuk kelapa. Oke, ini kelapanya kita akan masukkan sebanyak 15 mili. Oke, kelapanya udah masuk. Sekali lagi ini kelapa kita gunakan sebanyak 40%. Kenapa tinggi dibanding yang lain? Karena si kelapa ini dia aromanya lebih soft. Oke, kelapa untuk selanjutnya yang akan kita tonjolkan adalah wangi dari rose. Rose ini kita gunakan 10%. 10% berarti kali 30, hasilnya 3 mili. Nah, kenapa kita gunakan rose sebanyak 10%? Karena sekali lagi saya jelaskan, rose ini dia aromanya kuat. Kita masukkan sebanyak 3 mili. Kebanyakan.
Oke, sekali lagi saya jelaskan di sini rose-nya kita gunakan 10%. Berarti 10% sekali 30 sama dengan 3 mili. Kita masukkan rose-nya sebanyak 3 mili. Oke, rose-nya sudah masuk. Yang selanjutnya kita masukkan strawberry green. Nah, di strawberry green lebih asam, kita gunakan perbandingannya 10%. Berarti sama perbandingannya dengan rose. Karena nanti yang akan kita tonjolkan dari karakter essence ini adalah strawberry greens dan rose-nya. Di strawberry green 10% dikali 30 mili hasilnya sama 3 mili. Mili kita masukkan. Oke, strawberry green sudah masuk. Ini strawberry green ini bisa dibilang yang memang essence jarang sekali kita temukan karena dia aromanya itu dia lebih segar dibanding stroberi yang biasa kita gunakan atau yang banyak di pasaran. Dia stroberinya dia lebih manis, kalau ini dia asam, lebih segar aromanya. Oke, udah masuk. Untuk amisannya, karena kita akan gunakan perbandingan tadi itu wangi 80, amisan 20%. Jadi kita perbandingannya biar nggak gampang saja, 10 banding 10, jadi 10% sari laut, 10% choya. Berarti untuk 20% sini adalah jika 10% dikali 30 hasilnya 3 mili, berarti 3 mili choya, 3 mili sari laut. Yang kedua kita gunakan sari laut sebanyak 10%. Jadi kita gabungkan sari laut dan choya ini hasilnya 20%. Oke, choya dan sari laut kita masukkan. Untuk yang terakhir sebagai blendnya, sebagai pengikatnya kita gunakan pasta melon trabaud. Nah, di sini kita menggunakan sebanyak 20% sebagai blend essence yang kita buat. Oke, kita masukkan sebanyak 6 mili karena 20 kali 30 20% dikali 30 mili hasilnya jadi 6 mili. Oke, nah essence udah masuk. Lihat teman-teman, ini ada beberapa jenis golongan termasuk water base dan oil base juga. Ini untuk oil base, seafood dan seafood, choya dan sari laut. Untuk di tengahnya dia masuk ke water base, dan yang paling bawah adalah blendnya sama dari water base juga. Oke, kita masukkan. Nah, kita kocok. Bang, apakah essence ini akan jalan di kolam pemancingan? Yaitu tadi kita harus sering uji coba karena memang membuat essence itu tidak sekali jadi. Nah, jadi memang perlu
perlu sekali kita harus terutama saat ikan makan, triknya seperti apa. Nanti di situ kita akan mengetahui kekurangan maupun kelebihan essence yang kita buat. Nah, dia aromanya lebih ke apa ya? Dia lebih segar. Jadi rose dan strawberry greennya dia lebih keluar, dan amisannya ada sedikit coya juga. Nah, jadi mungkin di sini saya hanya sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana setidaknya bagaimana membuat essence oplosan sendiri di rumah. Teman-teman bisa lakukan sendiri dengan bahan-bahan yang kalian punya. Itu tadi perbandingannya tergantung teman-teman mau 70:30 atau mau 50:50. Terutama kalian harus tahu dulu golongan karakter essence yang kalian miliki. Jadi biar kalian lebih mudah sesuai feeling kalian masing-masing untuk menakar sebuah essence. Kalau essence-nya semakin banyak bahan dasarnya, mungkin semakin banyak juga hitung-hitungannya. Gitu, semakin sedikit ya mungkin sedikit juga hitung-hitungannya. Jadi untuk membuat essence oplosan ini 6-10 macam aroma itu udah cukup. Jadi semakin banyak aroma yang akan kita buat, semakin banyak juga hitungan perkalian persens dan mili yang akan kita buat. Nah, untuk essence ini nanti kita akan coba di kolam pemancingan sejauh mana ngetik dari essence oplosan yang kita buat ini. Nanti di situ kita akan lihat kekurangannya seperti apa atau kelebihannya seperti apa. Untuk aroma seperti ini cocok sekali kita gunakan di saat musim hujan seperti ini, aroma rose dan strawberry green. Nah, oke teman-teman, silakan nanti teman-teman bisa aplikasikan. Mudah-mudahan ini hanya sedikit gambaran saja buat kalian. Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada kalian, membuat essence itu tidak ada takaran pasti, besaran pasti, atau rumusan. Jadi ini hanya berdasarkan feeling dari saya maupun dari pengoplos essence. Jadi setiap pengoplos essence itu kalian mau pakai produk mana saja berdasarkan feeling mereka, jam terbang mereka, pengalaman mereka. Jadi membuat essence oplosan itu sekali lagi tidak ada takaran pasti, rumusan pasti. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja buat teman-teman, karena saya sudah pernah membuat essence oplosan ini dengan hitungan seperti ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan nanti kita akan coba di kolam pemancingan bagaimana hasil dari hitungan ini, apakah ikan mau makan atau tidak. Jadi buat teman-teman, tonton terus video ini, pantau terus channel ini, karena nanti di next video kita akan bongkar essence pala rose dan uji coba essence dari rose green ini, strawberry green dan rose. Oke bola dengler, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kelebihan. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui kalian, hanya sekedar berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.